Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI atau Al-Islam bersama dengan Bu Tasni. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan mempelajari tentang keteladanan kisah Nabi Soleh alaihissalam. Minggu lalu kita belajar tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu adalah yang pertama agar kita bersemangat ya dalam beribadah, terus kemudian rajin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, terus kemudian kita menjadi orang yang percaya diri, orang yang berani, dan kita bisa mencontoh, menyebutkan keteladanan dalam kisah Nabi Soleh yang akan kita pelajari nanti, dan kita dimampukan Allah untuk mencontohnya atau meneladaninya, serta kita dapat menceritakan kembali kisah Nabi Soleh alaihissalam. Ya, harapannya kita dapat mendakwahkan lewat kisah-kisah tersebut, mendakwahkan akan kebenaran Islam melalui kisah Nabi Soleh, dan kita berdakwah dengan metode berkisah, serta kita bisa menceritakan apa yang menjadi syariatnya Allah. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama dalam kisahnya Nabi Soleh alaihissalam itu kita akan mengenal dengan istilah kaum Samud. Nah, karena Nabi Soleh itu diutus untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nah, di sini Nabi Soleh itu adalah putra dari Ubaid bin Masih. Nabi Soleh alaihissalam itu masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam itu berasal dari kaum Samud alaihissalam. Nah, kaum Samud adalah kaum yang hidup dengan makmur, namun mereka menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah SWT. Nah, Nabi Soleh alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, dan mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah SWT. Tapi kaum Samud menolak, bahkan tidak percaya bahwa Nabi Soleh adalah utusan Allah SWT. Nah, di sini kita juga akan membahas, kita akan mengetahui tentang mukjizat Nabi Soleh, yaitu berupa unta
betina dari Nabi Soleh alaihissalam. Gimana sih kisahnya? Yuk kita ikuti ya. Nah, kaum Samud tadi, umatnya Nabi Soleh tadi, yang Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah pada kaum Samud tersebut, itu kaum Samud itu menentang Nabi Soleh alaihissalam dalam hal berdakwah. Jadi menentang mereka menentang Nabi Soleh dan tidak mau menyembah Allah. Nah, bahkan Nabi Soleh itu diminta untuk membuktikan kenabiannya. Nah, maka Allah memberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah kelebihan ya, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang nabi, dan rasul. Nah, di sini Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh. Nah, atas izin Allah, Nabi Soleh alaihissalam bisa mengeluarkan seekor unta betina yang muncul dari sebuah batu. Nah, Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada umatnya tadi, kepada kaum Samud tadi, agar untanya tidak diganggu dan dibiarkan mencari makanan dan minumannya sendiri. Nah, melihat mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud tetap durhaka dan tidak mau beriman kepada Allah SWT. Bahkan kaum Samud tidak senang dengan keberadaan unta tersebut. Nah, di sini salah satu pemimpin kaum Samud akhirnya membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam, dan mereka menantang Nabi Soleh untuk menurunkan azab dari Allah kepada mereka. Nah, ini kesombongan ya, kesombongan kaum Samud. Jadi mereka tidak hanya cukup dengan membunuh unta yang tadi dipesankan oleh Nabi Soleh untuk tidak dibunuh dan dibiarkan mencari makanan dan minuman sendiri, tapi juga mereka itu menentang atau nantang agar diturunkan azabnya Allah kepada mereka. Azab itu hukuman ya, azab itu hukuman. Nah, seperti itu, begitu sombongnya mereka. Nah, akhirnya Allah menjawab tantangan kaum Samud tersebut dengan menurunkan azabnya. Ya. Kita akan belajar apa azab bagi kaum Samud. Nah, Allah SWT memenuhi janjinya dengan menurunkan azab atau hukuman bagi kaum Samud yang durhaka. Selain durhaka, mereka sombong ya. Nah, di sini Allah menghukum mereka dengan suara dari langit yang sangat keras, ditambah gempa bumi yang dahsyat. Nah, kaum Samud pun akhirnya hancur dan binasa. Itulah bukti bahwa janji Allah selalu benar. Siapa saja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka. Ya, itu tadi ya sekilas tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perilaku Nabi Soleh alaihi salam yang bisa kita teladani untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sih perilaku Nabi Soleh yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh itu apa saja? Nah, yang pertama, bersabar terhadap semua cobaan dari Allah SWT. Seperti halnya Nabi Soleh tadi ya, bersabar atas semua cobaan.
Nabi Soleh tadi dihadapkan dengan kaum Samud yang begitu sombong, begitu menentang, ngeyel, itu bersabar. Nah, kemudian perilaku yang bisa kita contoh yang kedua yaitu tetap berusaha dan pantang menyerah. Nah, ini yang harus juga dimiliki oleh setiap muslim. Kita sebagai seorang muslim itu kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah. Kita tidak boleh putus asa, karena kita ada Allah, tempat kita bergantung, dan Allah juga tempat kita memohon pertolongan. Oke, yang lanjutan yang ketiga, perilaku yang ketiga yaitu berdoa dan yakin kepada Allah SWT. Nah, di sini perilaku yang bisa kita contoh ya, kita teladani, yaitu kita selalu memohon pada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan kita harus yakin kepada Allah SWT. Kita harus yakin bahwa janji Allah itu pasti, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita belajar tentang kisah Nabi Soleh ya, keteladanan Nabi Soleh. Cukup itu dulu kita belajarnya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari kisah-kisah para nabi yang kita pelajari, ada hal tadi kan di keteladanan tadi itu kita belajar tentang kesabaran ya. Nah, ini ada kata hikmah atau kalimat hikmah. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan. Oke ya, itu dari Bu Tasnim. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita doa yuk. Sikap berdoa ya, wahid isnain salasa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Oke, sekian dari Bu Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.